Pemirsa, dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024 terus bermunculan. Kali ini Advokasi Rakyat untuk Nusantara menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto di Rumah Besar Relawan Prabowo 08 di kawasan Selipi, Jakarta Barat pada Kamis 13 Juli. Ketua Umum Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau ARUN, Bob Hasan mengatakan, pihaknya menggerakkan 100 orang lebih relawan untuk mendeklarasikan pernyataan sikap mendukung penuh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Bob Hasan menjelaskan alasan organisasinya mendukung penuh Prabowo Subianto pada perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Menurut Bob Hasan, perilaku konsisten yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto selama ini, baik tindakan dan pemikirannya bukan hanya sekedar pencitraan. Selain itu, Bob Hasan juga melihat bahwa rekam jejak perjalanan politik Prabowo Subianto sudah berhasil membuktikan bukan haus kekuasaan belaka. Di tanggal 13 Juli 2023, ARUN di seluruh Nusantara siap menjadi relawan untuk pemenangan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden tahun 2024-2029. Dan untuk itu, deklarasi ini, pernyataan dari ARUN kami serahkan kepada Koordinator Nasional Rumah Besar 08, yaitu Bung Fauzi Baadila dan Hari Rusli Moti. Prabowo Presiden. Di tempat yang sama, Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Rusli Moti menyampaikan, pihaknya berterima kasih atas kedatangan Advokasi Rakyat untuk Nusantara untuk menyampaikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Moti juga berharap ARUN yang memiliki banyak rekam jejak pengalaman memperjuangkan kepentingan rakyat bersama-sama Rumah Besar Relawan Prabowo 08 memperjuangkan Prabowo Subianto dipilih oleh rakyat dan menang di 2024 nanti. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Kita masuk ke berita utama. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Rapat Kerja Nasional ke-16 APEX yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menhan Prabowo Subianto hadir sebagai bakal calon presiden, memaparkan gagasan-gagasan menghadapi persoalan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai penting program hilirisasi yang dipelopori Presiden Joko Widodo untuk berkelanjutan. Menurut Menhan Prabowo Subianto, program hilirisasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan keuangan negara. Penilaian itu disampaikan Menhan Prabowo Subianto saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 13 Juli 2023. Melalui hilirisasi, Menhan Prabowo Subianto menjelaskan, sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia harus diolah di dalam negeri dan memberi nilai tambah hingga ratusan kali lipat. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan keuangan kita? Satu-satunya jalan adalah hilirisasi. Semua kekayaan kita olah di dalam negeri. Sebagai contoh, Presiden kita, Presiden Joko Widodo, bertekad untuk sumber alam kita tidak boleh dijual murah dalam bentuk bahan mentah. Beliau bertekad dan beliau melaksanakan program hilirisasi. Artinya bahan-bahan kita harus diolah di tanah air kita sendiri. Karena dengan bahan-bahan itu diolah, nilai tambah kita yang kita terima bisa naik puluhan kali, bahkan ada yang ratusan kali. Dalam 1 tahun begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, dalam 1 tahun dari tahun 2021 sampai 2022, penerimaan negara, penerimaan bangsa Indonesia dari nikel naik 20 kali. 20 kali lebih. Tapi
Tapi hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa, diadu ke WTO, diadu, pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara-saudara, bayangkan, kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan. Kita mau olah di Indonesia. Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita. Supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja. Supaya wali kota bisa dapat retribusi. Supaya pajak naik, penghasilan naik, saudara-saudara. Sampai demikian. Sampai menteri-menteri kita harus ke sana. Pemimpin-pemimpin tanya, mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Saudara-saudara, karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan. Kendati mendatangkan keuntungan bagi Indonesia, namun masih terdapat sejumlah pihak terutama asing tak suka dengan program hilirisasi ini. Menurut Menhan Prabowo Subianto, Indonesia berhak untuk mengolah berbagai sumber daya yang dimiliki lantaran dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya ketersediaan lapangan pekerjaan. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.